Jangan takut. Cepat pergi. Mereka akan membunuhmu. Cepat pergi. Kejar mereka. Kejar. Cepat. Shichi. Aku tidak bisa lari lagi. Kamu pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Jangan takut kakak Jinyu. Kita akan baik-baik saja. Kita sudah janji. Setelah kamu menjadi jenderal besar, Siki di rumah akan membuatkanmu kue kesukaanmu. Kue tepung teratai dan bunga osmanthus menantimu pulang. Ini adalah tanda kekuasaan yang diinginkan para pembunuh itu. Gabungkan keduanya. Bisa menguasai seluruh pasukan. Setengahnya kuberikan padamu. Kamu bawa ini dan cepat lari. Di masa depan dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Sekelompok orang tidak berguna. Orang yang sudah di tangan bisa kabur. Itu adalah putra mahkota Pangeran Sennan. Jika karena kebodohan kalian, kita semua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kakak seharusnya belum jauh. Cepat kejar. Hidup atau mati. Aku ingin kepala mereka. Ada suara di sana. Kejar. Shichi. Mereka mengincarku. Kamu cepat pergi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Aku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kakak Jinyu. Obat penghenti darah ini akan membuatmu tertidur sebentar. Sebelumnya kamu selalu melindungi Siki. Sekarang biarkan Siki yang melindungimu. Jangan. Kakak ikan mas. Sini. Di sana. Aku suruh kau lari. Bicara. Di mana anak laki-laki yang bersama kamu? Bangun. Jangan tidur. Nyawaku untukmu. Lepaskan kakak ikan mas. Kau ini siapa? Ni Wahina. Pergi. Tuyu Belas. Aku bersumpah. Aku pasti akan menemukanmu. Pasti. Kalian siapa? Aku tanya kalian. Kalian sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Dengar-dengar kamu, membunuh tak terhitung, jahat tak terkendali. Pernah lihat gadis ini? Kalau sudah tahu latar belakangku, masih berani ganggu aku. Cepat lepaskan. Tidak. Tidak pernah lihat. Satu pun jangan tinggalkan. Ini pangeran muda. Bunuh. Kue tepung teratai dan bunga osmanthus yang enak. Hanya 1 koin. Halo, mau kue bunga osmanthus? Pangeran muda. Tampaknya kelompok ini bukan pembina yang mencar. Anda dan Nona 17 dulu. Bajinda. Anda baru kembali dari medan perang. Bagaimana kalau istirahat dulu? Kita cari Nona 17 lagi. Tidak apa-apa, terus cari. Baik. Kakak ikan mas. Pangeran Nan.
Kamu juga tidak ingin melukai warga yang tidak bersalah. Jika kamu terus membunuh tanpa ampun, aku akan mengambil nyawanya. Kamu menyandera dia. Bagaimana bisa mengancamku? Kamu percaya tidak? Hari ini tidak peduli kamu membunuhnya atau tidak. Kamu pasti mati. Kalau tidak percaya, langsung saja lakukan. Gadis desa, terima kasih atas kebaikan pangeran. Kakak ikan mas. 8 tahun sudah, Shiki hampir tidak bisa bertemu denganmu. Tidak tahu apakah kamu baik-baik saja. Apakah sudah melupakanku? Shiki, 8 tahun telah berlalu. Kamu sebenarnya di mana? Aku telah mencari ke seluruh penjuru. Mengapa masih tidak melihat bayanganmu? Tuanlin, lihat aku berhutang di rumah judi. Zian. Aku menemukan sesuatu yang menarik untukmu. Dia adalah seorang gadis buta setengah. Kakak, kenapa kamu di sini? Wah, Nanze. Bukan adikmu seorang gadis berbakat. Tapi menurutku matanya ini, baca buku juga tidak bergunakan. Yuanxi, ini pandanganmu yang dangkal. Ayo pergi. Siapa bilang orang buta tidak punya bakat? Mungkin bakatnya justru di atas ranjang. Hahaha. Kembalikan padaku. Ini. Kakak, Sudah cukup. Jangan mempermalukan saya di sini. Cepat pergi. Dia itu, hanya karena ayah saya baik hati, mengadopsi seorang gadis buta. Ayah saya menganggapnya sebagai anak perempuan. Saya tidak menganggapnya sebagai adik. Kak. Ayah sakit. Bisakah kamu pulang untuk menemuinya? Jangan bicarakan tentang orang tua itu. 8 tahun yang lalu, kalau bukan karena dia bersikeras mengadopsimu, menghabiskan semua harta untuk mengobati matamu, saya tidak akan sampai. Tidak punya uang untuk menikah. Matamu sekarang bisa melihat. Semua itu uang saya. Pulang dan beritahu orang tua itu. 3 hari ini. Kalau dia tidak bisa menyiapkan mas kawin, saya akan memutuskan hubungan dengannya. Kak. Pergi kau orang buta. Mohon pelan-pelan tuan. Terima kasih Tuan. Jangan. Lagi-lagi dia. Terima kasih banyak pangeran atas pertolonganmu. Pangeran, lihatlah. Pangeran, saya akan menggantikan yang baru untukmu. Ini buatan tangan saya sendiri, kue tepung teratai dengan bunga osmanthus. Pangeran. Jangan makan sesuatu yang tidak jelas asalnya. Pangeran, apa yang kau lihat? Orang tadi. Rasanya sangat familiar. Apakah kau lupa? Di Jalan Utama kau menyelamatkan gadis ini. Kebetulan yang aneh. Hati-hati ada tipu muslihat. Nasibnya memang besar. Ini belum cukup untuk membunuhmu. Nanze. Ada apa tuan? Kamu masih berhutang 100 tel perak ke kasino. Belum lunaskan. Bayarlen. Aku pasti bayar. Kamu ini. Aku masih ingin menikahi Kiki. Tolong beri aku waktu lagi. Beri waktu lagi. Bukan aku tidak mau memberi waktu. Kamu lihat sendiri keluargamu ada yang sakit. Ada yang cacat. Bagaimana aku bisa percaya kamu bisa melunasi hutangmu? Begini. Aku akan membuat rencana untukmu. Baik-baik. Pengusaha kaya Shen di ibu kota. Dia sangat kaya dan dermawan. Dan suka wanita. Adalah pelanggan tetap di rumah bordil Menchun. Terutama suka gadis-gadis yang sedikit cacat. Aku lihat adikmu. Cantik. Cocok dengan seleranya. Lihat Nanze. Dia sangat menyayangi adiknya. Bagaimana kalau kita lepaskan saja? Lagi pula Kiki mungkin tidak bisa menunggu lagi. Aduh. Boleh. Adikku juga bisa. Dia sudah waktunya menikah. Bisa. Nanze. Shen ini sangat kejam dalam urusan ranjang. Dia punya 28 selir di rumahnya. Wanita yang pernah tidur dengannya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Dia adikmu loh. Kamu tidak kasihan. Kiki.
lepaskan. Beri aku waktu lagi. Nanze, kamu ini cuma pecundang tanpa gelar. Kalau mahar belum terkumpul, aku akan menikah dengan orang lain. Jangan. Cici. Kasih aku waktu dong. Sudah membesarkannya bertahun-tahun. Kasih aku uang mahar dong. Kan bisa ya? Kan. Tolong Lin Xiao. Atur pertemuan dengan Shen Daren, Zisiang Mingliu. Nanyan. Adik. Barusan salah kakak. Ada yang sakit enggak? Kamu tahu kan? Kakak lagi butuh uang. Kue kembang di keranjang belum habis terjual. Belum. Kakak sudah cari pedagang besar. Katanya mau beli semua. Di siang Geminggiu. Benar. Nanti kalau sudah terjual, kita bawa uangnya pulang untuk obati ayah. Ya kan? Ya, ayah pasti senang. Aku berangkat sekarang. Cepat pergi. Yang mulia, siang Mingju ini adalah persembahan Shen Wanjin Shen Daren untuk Kaisar. Sekarang milik pribadi Yang Mulia. Yang Mulia bisa atur ulang. Ganti semua dengan orang kita. Nanti, panggil Shen Wanjin untuk menemui saya. Baik. Iya. Yang Mulia. Pedang Yang Mulia. Sudah waktunya dirawat. Kak Jinyu, ini buatan tanganku. Kalau kita sudah kabur, aku akan masak untukmu setiap hari. Rasanya. Itu 17. Pangeran. Tangan Anda, Pangeran. 17. Pangeran. Luka Anda di medan perang belum sembuh. Jangan sampai terluka lagi. Saya akan panggilkan dokter untuk Anda. Oh, ternyata saya salah dengar. Bagaimanapun juga, 17 adalah nama lama saya. Hanya kakak ikan mas yang tahu. Silakan duduk Pangeran. Rasa kue bunga osmanthus itu, persis seperti yang dibuat 17. Kamu bilang, mungkinkah dia adalah 17 kita? Pangeran. Dia sudah bertemu denganmu berkali-kali. Identitasnya sudah mencurigakan. Lajukilah. Gadis 17-mu sehat walafiat. Bukan wanita si Tengga buta. Kalau begitu kamu selidiki, siapapun yang mengirimnya. Kita harus tahu identitasnya secara detail. Baik. 17. Saya pernah berjanji padamu, dimanapun kamu berada, saya pasti akan menemukanmu. Permisi. Saya datang mengantarkan kue tepung teratai bunga osmanthus. Tata di atas piring. Baik. Wangi. Sangat wangi. Wangi. Kamu mau apa? Oh, kamu si gadis cantik yang mereka persembahkan untukku. Tuan, Anda mungkin salah orang. Saya datang mengantarkan kue tepung teratai bunga osmanthus. Tuan, uangnya saya tidak perlu. Barang-barangnya saya serahkan semua. Tolong lepaskan saya. Gadis cantik. Uang apa lagi? Kamu sudah jadi milikku. Lepaskan aku. Sembunyi di balik pipa tapi masih terlihat. Sangat cantik. Aku baru pertama kali bermain dengan kecantikan seperti kamu. Kamu harus baik-baik ya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tolong aku. Ini wilayahku. Berteriak pun tidak ada gunanya. Ayo kecantikan. Ayo pergi. Tolong aku. Ah. Kamu imut sekali. Seseorang, tolong tangkap si imut ini untukku. Hari ini pangeran. Akan menggembel Ali Kidai Te Xiaoming. Saat ini tidak boleh ada masalah. Adik kamu baik-baik saja kan? Kakak, orang itu mengambil kerudungku dan mencoba melecehkanku. Cepat laporkan ke polisi. Baik-baik. Tenang saja. Ayo ikut kakak dulu. Ayo. Kakak, apakah kamu salah jalan? Kita harusnya turun. Ah. Kakak sudah memesan kamar di sini. Akan membawamu untuk berlindung dulu. Ayo. Tidak. Dari mana kakak dapat uang sebanyak ini? Ada apa?
Kamu bersama mereka. Tuan Shen sangat kaya. Dia tidak akan merugikanmu. Ikut aku. Ah, tolong aku. Kamu gila ya? Maaf. Adikku dikhianati dan ditangkap. Otaknya tidak terlalu baik. Maafkan kami semua, maafkan. Saya tidak. Gadis yang cantik. Bisa melakukan hal seperti ini. Kalau saya adalah kakaknya, saya pasti akan menamparnya sampai mati. Mensmarken nama baik. Wanita ini seharusnya dimasukkan ke dalam kandang babi. Benar. Saya tidak. Siapa yang berisik di wilayah saya? Adik ipar. Adik saya memang salah karena mengkhianati. Tapi selir memang untuk dididik, bukan? Wanita yang dipukul dan adonan yang diuleni. Bawa dia pulang dan didiklah. Tidak, saya tidak mengenalnya. Cantik. Ayo pulang dengan saya. Saya tidak mengenalmu. Hanya seorang selir bisa melakukan hal seperti ini. Tuan Shen tidak merendahkanmu. Cepat pulang dengan Tuan Shen. Benar. Tuan Shen Tampan dan Berbeket. Kamu hanya seorang wanita buta. Bisa menikah dengan keluarga Wang. Adalah keberuntunganmu. Manis. Jangan sombong. Kamu sudah berselingkuh. Saya memintamu pulang tapi kamu tidak mau. Apakah kamu sangat terburu-buru untuk menemui pria jahatmu? Ah. Kamu manis. Tuan. Saya mohon. Lepaskan saya. Pasti benar. Lihat, dia sudah berlutut meminta maaf. Cepatlah, pulang dengan Tuan Shen. Kakak, saya mohon. Selamatkan saya. Suruh dia melepaskan saya. Tangan yang mulia. Kue tepung teratai dengan bunga osmanthus. Obat penghenti darah. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Yang mulia, ditemukan. Gadis itu berusia 18 tahun. Ada catatan perawatan di klinik. Katanya saat berusia 10 tahun, matanya terluka oleh benda tajam hingga buta. Bukan cacat sejak lahir. Jangan bodoh. Kakak juga memikirkan yang terbaik untukmu, bukan? Tidak mau minum anggur yang ditawarkan, malah minta yang keras. Semuanya. Saya punya Buddha yang tidak patuh. Siapa yang bisa membantu saya mendisiplinkannya? Saya akan memberi hadiah kamar nomor 1 di siang minggu. Hak pakai seumur hidup untuknya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan kalian mendekat. 8 tahun yang lalu. Benar, tidak mungkin salah. Dia adalah Shiki. Shiki. 8 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Kamar nomor 1. ITU hanya untuk pejabat tinggi. Dengan ini, mungkin pangeran akan bercanda denganku. Saya yang akan melakukannya. Karena semua orang begitu tertarik. Mari kita lakukan bersama. Ini. Tuan Shen. Ini orang Anda. Anda bisa menggunakannya sesuka Anda. Hahaha. Gadis cantik. Jangan, pergi. Jangan sentuh saya. Manis. Kamu tidak mau minum anggur yang ditawarkan, malah minta yang keras. Aku beritahu kamu. Kamu hanya wanita yang bisa dimainkan. Aku bisa memperlakukanmu sesukaku. Seperti yang aku inginkan. Kamu percaya tidak? Aku akan membunuhmu di depan umum. Siapa yang akan menyelamatkanku? Ah. Bahkan Raja Surga pun tak bisa menyelamatkanmu. Jangan. Aku lihat bagaimana kau bisa lolos dari tanganku. Mau lari lagi? Kaki ini juga tidak mau ya? Berhenti. Kakak ikan mas. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau ini siapa? Barony Campuri Yurisen Kilyarga, Shen Wanjin. Kau tahu siapa aku? Shen Wanjin. Usia yang menentukan. Rumah penuh istri dan selir.
Selir saja ada 28 orang. Karena berbisnis di barat, menjadi orang terkaya di ibu kota. Sekarang sudah terhubung dengan istana, mengandalkan dukungan dari belakang, berbuat semaunya. Tuan Shen. Bahkan sudah terhubung dengan istana. Pantas Barony menggempel banyak seller. Ditambah dengan si cantik ini. Aku punya 29 selir. Istana pun tak berani mengurusku. Kau masih mau mengurusku? Kau ini siapa? Ah, Karena aku adalah Pangeran Peijini dari Zenan. pergi-pergi. Apakah kau pangeran? Aduh, bagaimana Anda datang? Ampun, ampun. Shen Wanjin, kau sangat berani. Kau pakai baju besi kompang-camping. Lalu bilang kau pangeran. Kau bawa abuser camping-camping. Mau menakut-nakuti siapa? Sangat berani. Berani menyamar sebagai pangeran. Aku lihat dia pacar buruk si gadis ini. Tuan Shen, cepat hukum anak ini. Ada orang. Bawa orang yang mengaku sebagai pangeran ini. Keluar dan pukul dia dengan keras. Berhenti semua. Bagaimana bisa Tuan Xiao datang? Saya baru saja bersiap untuk mengunjungi pangeran. Kenapa? Apakah pangeran juga datang? Sayang. Tuan Xiao. Apa yang salah saya lakukan? Mengapa Anda memikul saya? Anda berani menghina pangeran. Hukuman mati pun tidak cukup. Saya tidak bersalah Tuan Xiao. Saya bahkan belum pernah melihat wajah pangeran. Bagaimana mungkin saya berani menghina pangeran? Aduh, saya baru saja menangkap seorang orang kecil yang menghina pangeran. Terhadap pangeran, saya sangat setia. Pangeran, bawahan terlambat datang. Yang mulia, ini adalah Shen Wanjin, bukti kejahatan selama bertahun-tahun. Sudah diserahkan ke pemerintah untuk ditangani. Pangeran, tolong maafkan saya. Semuanya dia. Semuanya adalah tipu daya Tuan Shen. Pangeran, saya ini bodoh. Mengena Pangeran. Pangeran, tolong maafkan saya. Shen Wanjin, menyalahgunakan kekuasaan, bekerja sama dengan pejabat korup, menindas rakyat. Apakah Anda pikir di ibu kota ini tidak ada yang bisa mengendalikan Anda? Saya tidak berani, saya tidak berani. Benar atau tidak, pemerintah akan memutuskan sisa hidupmu. Habiskan di penjara untuk merenung. Tuan, tolong maafkan saya. Bawa dia pergi. Tuan, tolong maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Pangeran muda yang mulia dan berkuasa. Jika bisa menikah dengannya, seumur hidupku pasti akan menikmati kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Pangeran, ini adalah yang Anda perintahkan. Kain penutup mata untuk Nona Nanyan. Mata Anda bisa melihat dengan jelas sekarang. Pangeran muda telah menyelamatkan hamba berkali-kali. Hamba tidak tahu bagaimana cara berterima kasih pada pangeran. Antara kita, tidak perlu mengatakan ini. Saya hanya ingin memastikan kebutaan Anda. Apakah terjadi setelah lahir? Jawab pangeran. Saat masih kecil, ayah untuk mengobati mata saya menghabiskan semua harta keluarga mencari banyak tabib terkenal. Pada akhirnya, hanya bisa melihat melalui kain ini. Mata ini takut cahaya jika tidak ada kain penutup, sama seperti orang buta. Pangeran muda, mengapa Anda menanyakan ini? Hanya penasaran saja. Shiki adalah yatim piatu, tapi dia punya kakak dan ayah. Mungkinkah dia adalah mata-mata yang sengaja ditempatkan? Pangeran telah menyelamatkan hamba berkali-kali. Hamba tidak tahu bagaimana membalasnya. Mendengar pangeran menyukai kue tepung teratai dan bunga osmanthus. Jika pangeran tidak keberatan, hamba bisa membuatkannya untuk pangeran. Ini adalah token saya. Jika ada kebutuhan, saya akan mencari Anda. Pangeran telah menyelamatkan hamba berkali-kali. Tidak pernah merendahkan asal-usul dan cacat hamba. Jika dia adalah kakak ikan mas hamba. Nanyan, apa yang kamu pikirkan? Dia adalah pangeran muda Zenan. Bagaimana mungkin dia adalah kakak ikan mas? Pangeran, hamba pamit dulu. Jubah Anda. Aku akan membereskannya. Yang mulia, gadis Nanyan karena ada begitu banyak kesamaan. Mengapa tidak bertanya langsung? Apa yang terjadi tahun itu? Jika dia benar-benar seorang mata-mata, berbicara lebih banyak akan mengungkapkan. Hal ini perlu diselidiki dengan jelas. Nanyan punya urusan orang tua. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Keluarga Nanyan bukan ibu kota, tapi dari tempat lain. Jadi tidak terdaftar. Informasi lainnya. Orang yang dikirim belum kembali. Koran. Yang mulia, pembunuh yang memburu Anda sudah tertangkap. Anda juga harus tahu keberadaan 7 gadis. Katakan saja, ada yang membunuhku.
8 tahun. Aku mencarimu selama 8 tahun. Katakan, gadis kecil itu. Di mana kau dibawa? Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ada yang membunuhku. Kau pikir kau punya pilihan. Apa yang Anda sebut orang dewasa sudah karena korupsi dan diasingkan. Kau punya anak perempuan. 8 tahun. Bagaimana kau tahu? Jangan menyentuh anak-anakku. Ketika kau menyiksa 17. Apakah Anda pernah berpikir putri Anda sendiri? Aku memberikan hidupku. Biarkan saudara Apa ikan yang mas kau pergi. hitung? Seorang pencuri. Buka. Yang mulia, aku juga diperintahkan untuk bertindak. Tolong biarkan aku pergi. Siapa yang melepaskan 17-ku? Aku bilang. Dulu aku sebenarnya ingin membunuhnya, tapi tanpa sengaja melukai matanya. Dibuang di hutan. Dia tidak akan hidup lama. Dia mati. Tidak, dia tidak mati. Dulu aku khawatir kabarnya akan bocor. Ingin mengubur mayatnya. Tapi hasilnya, aku menemukan, dia diselamatkan dan diadopsi orang lain. Saat itu aku baru tahu. Istriku hamil. Aku tidak ingin membunuh. Jadi aku melepaskannya. Apa katamu? Yang mulia, jika gadis Nanyan juga diadopsi, maka sangat mungkin dia yang kamu cari. 17. Bagaimana aku bisa membesarkan si manis ini? Yan ayah tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Sebenarnya kamu dan Nanze adalah anak adopsi ayah. Hanya saja dia sejak kecil dimanja. Untungnya kamu mengerti. Selalu mengalah. Tahun-tahun ini, ayah melihat semuanya. Dia menjadi seperti ini. Semua kesalahan ayah. Kamu tidak salah. Aku yang harus berterima kasih padamu karena telah membesarkanku. Kamu untuk menyelamatkanku, menghabiskan seluruh harta. Aku pasti akan bekerja keras, membelikan obat untuk menyembuhkanmu. Kamu tenang saja. Jangan selalu memikirkan ayah. Kamu juga sudah besar. Sudah saatnya menikah. Kalau tidak menikah nanti jadi perawan tua. Kalau ada yang kamu suka, bilang saja pada ayah. Meski harus menjual rumah ini, ayah akan menikahkanmu dengan meriah. Ayah minta maaf. Mungkin akan mengecewakanmu, tapi hatiku hanya untuk kakak Jin Yu. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan merawatmu seumur hidup. Siapa Nan Qingshan ini? Yang berhutang di rumah judi. 100 tael perak harus segera dibayar. Aku tidak pernah ke kasino. Bagaimana bisa ada hutang? Hei ayah. Anak berhutang orang tua yang bayar. Semua ini gara-gara kau mengadopsi si anak perempuan ini. Aku tidak bisa membayar ini. Aku harus mengandalkanmu. Seratus tael perak. Cepat bayar. Kau anak durhaka. Tidak hanya merusak hidup adikmu, tapi juga ingin merusak hidup ayahmu. Kak, keluarga kita sudah tidak punya uang. Wah Nanyan. Sudah dekat dengan pangeran muda. Minta dia bantu bayar hutang judi. Ini pasti muda. Pangeran muda, dia baik hati menyelamatkanku, tapi kau berpikiran kotor. Jangan banyak bicara. Kau merusak transaksiku dengan Tuan Shen. Dan kira bisa lepas dengan mudah. Tidak mau bayar ya. Tidak bayar ada caranya. Hancurkan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Jangan. Ini obat untuk ayah. Hancurkan lebih keras. Tuan Lin, aku mohon. Jangan hancurkan lagi. Aku akan bayar hutang ini. Kau si orang tua yang hampir mati. Dengan apa kau akan bayar? Bagaimana kalau gunakan anak perempuanmu untuk membayar hutang? Jual anak perempuanmu padaku. Benar. Lin Xiao, meskipun dari pihak Shen Daren tidak bisa, tapi wajah adikku ini bisa dihargai 100 tael. Pasti tidak ada masalah. Kamu anak durhaka. Lin Daren, lihatlah putriku. Dia buta. Tidak berharga, aku mohon padamu. Uang ini akan kukumpulkan dengan susah payah. Akan kukembalikan padamu. Kamu sudah hampir mati. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Aku beri kamu dua pilihan. Entah tinggalkan satu tangan, atau jual putrimu padaku. Jangan sakiti putriku. Aku mohon padamu. Uang ini pasti akan kukembalikan. Ayah, Maka gunakan satu tanganmu untuk melunasi hutang. jangan. Tidak mau minum arak pilihan. Jangan sakiti putriku. Tanganmu ambil saja. Jangan ayah. Ayah. Kak, aku mohon padamu. Selamatkan ayah, dia sudah sakit. Selamatkan dia. Dia untuk mengobatimu. Menghabiskan semua harta keluarga. Apakah pernah memikirkan aku?
Yan Er. Rokok. Ayah, Tunggu sampai aku puas merasakanmu. Baru akan kujual ke rumah musim semi. Biarkan kamu tahu apa itu kebahagiaan sejati. jangan. Lepaskan aku. Tolong. Siapa yang berani menyentuh orangku? Ayah, bangun ayah. Kamu siapa? Berani mengganggu urusanku. Mati kau. Apa yang kalian tunggu, serang? Siapa sebenarnya kau ini? Bawa semua orang ke kantor Yamen. Tangani dengan adil. Baik, ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Yang mulia, aku mohon tolong selamatkan ayahku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Xiao pengawal. Ada. Panggil tabib. Bawa Tuan Nan ke villa. Jaga baik-baik. Baik. Yang mulia, aku tidak bersalah. Semua ini perintah Lin Shao. Tidak ada hubungannya denganku. Apa yang mulia pangeran? Aku buta mata. Demi ayahku. Tolong maafkan aku kali ini. Apalagi keluarganya ada yang berjudi, ada yang cacat. Mengapa kau membantu mereka? Aku melakukan apa yang aku mau. Perlu lapor padamu. Tidak berani, tidak berani. Yang mulia Pandren. Aku hanya menaji hak yang biasa. Aku juga tidak melakukan kesalahan besar. Nanze sendiri, yang menawarkan adiknya sebagai jaminan Selama padamu. ini kau mengendalikan ayahmu. Merampas wanita, membunuh dan menjarah. Seret dia pergi. Hukum dengan tongkat. Tidak. Yang mulia pangeran. Ampun yang mulia pangeran. Yang mulia Pandren. Ampun. Yang mulia, kita semua satu keluarga. Adikku pasti tidak tega melihatku di penjara. Katakan benar Gon. Kau pantas. Kamu pergi dulu biar aku yang urus. Adik-adik. Kamu tega melihat kakakmu di penjara. Di keluarga Nan aku satu-satunya anak laki-laki. Jika aku tidak ada, keluarga tidak akan bisa melanjutkan Waktu keturunan. kamu di tempat judi, mengapa tidak pernah memikirkan masih ada adikmu? Adik. Seluruh uang keluarga ini dipakai untuk pengobatanmu. Bagaimana mungkin kamu tega saudaramu dikurung di penjara? Ketika kamu berani menghina ayah, mengapa tidak memikirkan bagaimana dia membesarkanmu selama ini? Hutangmu sendiri. Harusnya kamu yang membayarnya. Manis kecil, aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Patahkan tangan kanannya. Masukkan ke penjara bawah tanah biar dia merenung dengan baik-baik. Jangan. Aku salah. Jangan. Janganlah. Pergi. Nanyan. Yan Er. Di mana anakku Nanyan? Ini adalah putra mahkota Wangsanan. Anda tidak perlu khawatir. Yang mulia putra mahkota. Rakyat jelata, memberi hormat kepada Yang mulia putra mahkota. Silakan bangkit. Nan Qingshan. Rakyat jelata ada di sini. Nanyan. Apakah Nanyan benar-benar anak kandungmu? Putra mahkota kami sangat membenci orang yang berbohong. Sebelum bicara, pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Tahun itu, mata Nanyan terluka oleh pembunuh. Kejadian ini pasti berkaitan dengan istana. Aku tidak akan membiarkan Nanyan dalam bahaya lagi. Yang mulia putra mahkota, rakyat jelata tidak berani berbohong. Nanyan adalah anak kandungku. Nanze adalah anak angkat yang aku rawat. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, agar Nanze bisa lebih bertanggung jawab. Karena itu baru disembunyikan. Tak disangka. Malah jadi bumerang. Benarkah itu? Tuan Pangeran, selama ini saya menghabiskan semua harta untuk menyembuhkan mata Yan Er. Kalau bukan anak kandung, mengapa saya harus susah payah begini? Nanyan bukan anak saya yang ke-17. Tuan Pangeran, Anda istirahatlah dengan tenang di sini. Non Nanyan, kami sudah punya rencana. Aduh. Ginseng. Di mana tanda komando saya?
Sudah bangun badan sudah lebih baik. Ini di mana ayah saya mana? Di istana Pangeran Nan. Kata tabib. Anda pingsan karena terlalu kaget. Sedangkan ayah Anda, tak perlu khawatir. Saya sudah menempatkan orang terbaik di villa untuk merawatnya. Tuan Pangeran terima kasih sudah menyelamatkan ayah saya. Kalau Tuan tak keberatan, saya rela menjadi budak melayani Tuan seumur hidup. Baiklah, kamu boleh tinggal. Tapi tanda komando ini saya ambil. Terima kasih Tuan. Walaupun kamu bukan anak ke-17 saya, tapi kamu sangat mirip dengannya. Kalau saya memperlakukanmu dengan baik, mungkin di dunia ini ada orang yang juga memperlakukan anak ke-17 saya dengan baik. Kalian bertiga adalah pelayan baru. Yuyao ini sudah sejak kecil menemani Tuan Pangeran tumbuh besar. Di belakang istana Pangeranan ini, bisa dibilang dia yang berkuasa. Saya susah payah masuk ke istana ini. Harus mencari cara untuk bertemu Tuan Pangeran. Kak Yuyao, ini hadiah sambutan yang saya siapkan khusus untuk kakak. Semoga kakak berkenan. Anak yang tahu diri. Aturan di istana ini sangat sederhana. Pertama, singkirkan semua pikiran licik yang tidak seharusnya ada. Pangeran muda bukanlah orang yang bisa kalian dekati. Kedua, bagian belakang istana ini adalah wilayah kekuasaanku. Jadi lebih baik kalian tunduk dan berperilaku baik. Kak Yuyao, pangeran muda datang dan membawa seorang wanita. Apa? Nanyan? Kenapa dia di sini? Apakah benar pangeran muda jatuh hati padanya? Pangeran muda. Siapa ini? Dia adalah pelayan baru di istana. Namanya Nanyan. Yuyao matanya tidak boleh terkena cahaya. Kamu harus lebih memperhatikannya. Dan juga keperluan sehari-hariku. Akan dia yang mengurus. S.I. Manis. Wajahnya seperti rubah. Berani menggoda pangeran muda. Tenang pangeran. Aku akan merawatnya dengan baik. Nanyan, mari kita lihat tempat tinggalmu. Dia bahkan tidak tinggal bersama kami para pelayan. Siapa sebenarnya dia? Pangeran muda belum pernah seperti ini pada wanita lain. Aku dengar, saat pangeran baru kembali, dia pernah menyelamatkannya. Kak Yuyao, kenapa dia bisa menggantikan posisimu? Kamu kan orang terdekat. Pangeran muda, apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Berani membicarakan urusan pangeran. Jika masih berani bicara sembarangan, aku akan mencabut lidah kalian. Gadis kecil yang baru muncul. Berani banding sama aku yang paling dekat sama pangeran. Berani rebut sama aku. Aku bakal bikin kamu mati. Nanyan kayaknya nggak perlu aku turun tangan. Pasti ada yang ngurusin kamu. Pakaian pangeran sudah siap. Bagus dipakainya. Mana pangeran muda? Kak Yuyao, pangeran muda sudah keluar. Dulu aku yang selalu bantu pangeran pakai baju. Kamu siapa sih? Nanyan? Jangan sampai kamu bikin masalah. Kalau sampai bikin pangeran marah, kamu bakal susah. Pangeran, ini nasi anggur persik dari barat yang dipersembahkan ke istana. Silakan dicoba. Hanya aku yang tahu, makanan apa yang disukai pangeran muda. Jauh deh bandingin sama aku. Nanyan, duduklah makan bareng. Pangeran ini nggak sesuai aturan. Duduk. Kedepannya siang hari, temani aku makan lebih sering. Ayo makan lebih banyak. Terima kasih pangeran. Kamu berani makan satu meja sama pangeran.
Pasti kamu yang merayu pangeran. Awas, aku bakal hancurin wajah jelimet kamu. Nanyan, Kak Yuyao. aku lihat kamu beberapa hari ini kerjanya bagus. Aku sengaja bawa hadiah buat kamu. Semua berkat ajaran Kak Yuyao. Aku nggak perlu hadiah kok. Ini hadiah yang biasanya pangeran muda kasih ke para pelayan setiap tahun. Sekarang kamu sudah datang. Pasti juga harus dapat. Di dalam istana ini nggak sama kayak di luar. Melayani pangeran muda jangan sampai kelihatan lusuh. Krim muka ini, jangan lupa dipakai nanti. Terima kasih Kak Yuyao. Aku akan pakai dengan baik. Pakai aja sampai wajah kamu penuh bisul. Aku lihat apakah pangeran masih akan mempertahankanmu. Nanyan, makan malam pemberian pangeran. Ada bagianmu juga. Terima kasih. Aduh wajahku. Nanyan, kamu kenapa? Si manis ini bisulnya tak ada yang bisa sembuhkan. Wajah yang menjijikkan ini, aku lihat bagaimana kamu bisa merebut pangeran dariku. Nanyan, kamu kenapa? Cepat panggil tabib. Apa yang terjadi? Nanyan kamu. Bagaimana mungkin? Nanyan yang membuatku seperti ini. Di dalam krim wajah ada racun. Berani sekali, berkata omong kosong di sini. Seret dia keluar dan jual. Kakak Yuyao ingin mencelakai aku kenapa? Si manis. Kali ini kamu beruntung. Jangan berani-berani menggoda pangeran lagi. Akhirmu akan lebih buruk dari dia. Apa yang terjadi? Pangeran, hal kecil saja, mengganggu Anda. Wajahmu kenapa sangat merah? Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatian pangeran. Coba periksa, jangan sampai ada hal kotor di dalam istana. Si manis. Kakak Yuyao, pangeran sudah benar-benar terpesona oleh si manis Nanyan ini. Sama sekali terpesona. Cara biasa, hanya akan membuat pangeran semakin sayang padanya. Oh, kamu punya saran apa? Hamba bodoh, harus dari akarnya. Memisahkan hubungan mereka berdua. Hamba baru masuk istana. Belum tahu apa yang pangeran hargai. Tapi pangeran sangat berjasa. Baru kembali ke ibu kota sudah bertemu pembunuh. Apalagi kehidupan sehari-hari. Berani sekali, bisa-bisanya menebak pikiran pangeran. Kak Yuyao, aku ini membela kakak. Orang yang paling dekat dengan pangeran. Seharusnya memang kakak. Si Nanyan itu hanya rakyat jelata. Apa haknya berdiri di samping pangeran? Kurasa, dia pasti mata-mata. Mata-mata, benarkah itu? Tenang saja Kak Yuyao. Aku pasti akan mencari buktinya. Jika Nanyan benar-benar mata-mata yang dikirim. Meskipun pangeran bersikap berbeda padanya. Kita harus mengutamakan negara. Hebat sekali rencanamu. Jika ini berhasil, kamu pasti akan mendapat imbalan. Masuk. Pangeran Yuyao kurang tegas. Saat memeriksa halaman belakang, ternyata menemukan barang ini. Siapa? Ya, Katakan. yang kakak bawa pulang. Non Nanyan. Kakak lupa. Di jalan Yurima kakak menyelamatkan dia. Kebetulan sekali. Hei Pinipiwan. Pangeran. Dia bertemu kakak berkali-kali. Identitasnya memang mencurigakan. Lajukila. Si 17 yang kakak kenal sehat walafiat. Bukan wanita buta setengah. Jika dia benar-benar mata-mata yang disusupkan, bicara terlalu banyak malah akan membongkar identitas 17. Perlu diselidiki sampai tuntas. Pangeran, orang ini pasti datang untuk mengambil Hufu. Sekarang kakak sudah terlalu berkelihat. Sudah ada kabar angin. Jika benar orang itu yang mengirimnya, cukup dengan Hufu untuk menggerakkan ribuan tentara. Tuduhan yang tidak berdasar akan jatuh ke pundak Anda. Yang mulia harus waspada. Tapi dia hanya seorang wanita biasa. Yang mulia membawanya pulang karena dia mirip dengan gadis ke-17 Anda. Tapi begitu banyak kemiripan. Yang mulia tidak pernah curiga. Ini pasti ada orang yang sengaja menyusun rencana dengan membeli informasi. Nanyan, haruskah aku percaya padamu? Yang mulia selalu berhati-hati. Hal ini sangat penting. Mari kita meletakkan Hufu di tempat yang jelas.
Jika benar Nanyan adalah mata-mata, dia pasti akan menggembel Hufu. Jika dia tidak, maka kita tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Baik, aku setuju denganmu. Manis, kali ini pasti akan membuatmu menderita. Pangeran muda. Sudah larut malam, ada apa yang perlu Anda bicarakan? Nanyan, apakah kamu tahu, orang yang berkuasa memegang sebuah harta karun. Harta karun, kekuatannya setara dengan ribuan pasukan. Dalam sekejap bisa menghancurkan sebuah kota. Hadiah yang diberikan kakak Yuyao dulu sepertinya juga memiliki kekuatan seperti pasti itu hanya mainan yang dibuat sembarangan. Benda yang memimpin ribuan pasukan. Mana mungkin diletakkan di tanganku? Ekspresinya, dia memang tahu. Nanyan, kamu hanya seorang gadis biasa. Bagaimana bisa tahu tentang harta karun seperti ini? Yuyo si bodoh itu sudah percaya bahwa Nanyan adalah mata-mata. Dengan merpati pos palsu yang aku buat, aku harus mencari cara untuk menjebak Nanyan. Yuyo menyuruhku untuk mengawasi ruang baca. Sepertinya ada sesuatu yang rahasia di sini. Aku harus mencari cara agar Nanyan datang malam ini. Ini kan hanya kantong tua yang diberikan seragam. Apakah ada harta karun yang disembunyikan? Sehingga dia sangat memperhatikannya. Aduh. Aduh Nanyan. Maaf Nanyan, aku mengotorinya. Apa yang ada di sini? Jangan-jangan rusak. Tidak apa-apa. Kakimu baik-baik saja. Apakah terkilir? Aku baik-baik saja, terima kasih. Nanyan, kali ini kamu pasti mati. Di mana pataka harimauku? Ternyata aku tertipu bodoh sekali. Sepertinya inilah saatnya menyampaikan kabar baik ini kepada kakak Yuyao. Pasti saat membersihkan, tidak sengaja terjatuh. Maaf kakak Jinyu. Aku kehilangan barang yang kau berikan padaku. Kenapa ada kotak kosong di sini? Kakak Yuyao. Kamu si manis. Berani-beraninya mengkhianati pangeran. Kakak Yuyao. Apa yang kau katakan? Bekerja sama dengan musuh. Berusaha merebut tanda kepercayaan. Merencanakan pembunuhan pangeran. Pangeran sangat mempercayaimu. Kau berani mengkhianatinya. Kakak Yuyao, aku tidak mengambilnya. Aku hanya mencari barangku yang hilang. Fakta sudah jelas di depan mata. Kau masih berani membantah. Cepat katakan, di mana kau menyembunyikannya? Pangeran sepertinya dia sudah memindahkannya. Aku tidak mengambilnya. Pangeran, aku tidak mengambil apapun. Nanyan, sebelumnya begitu banyak kebetulan. Aku bisa pura-pura tidak peduli. Karena aku merasa kamu seperti dia. Aku memberikan kepercayaannya padamu. Tapi kamu... Aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Setiap kali itu pasti rencanamu yang matang. Pangeran. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Tuanku, percayalah padaku. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengaku. Pukuli sampai dia mengaku. Tuanku. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Tuanku. Kak Yuyao. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Tuanku, percayalah padaku, Kak Yuyao. Bawa dia pergi. Aku tidak mengambilnya, Kak Yuyao. Tuanku, percayalah padaku. Noniu, dia sudah pingsan. Ambil air dingin dan siram dia. Baik. Cantik sekali wajahnya. Sudah dipukuli seperti ini, masih berpura-pura, terlihat sangat memelas untuk menggoda orang. Aku bukan mata-mata. Aku tidak peduli apakah kamu mata-mata atau bukan. Tapi kamu cuma seorang pelayan biasa. Berani-beraninya merebut tuanku pangeran dariku. Selama ini, aku yang setia menemani tuanku pangeran. Kamu siapa? Bisa merebutnya dariku. Kak Yuyao, kami yang akan menjadi permaisuri pangeran. Tenanglah dan matilah. Air cabai ini, Yaram Perak yang Darendam. Satu tusukan. Lukanya akan membusuk dan gatal. Menembus tulang. Sakit yang tak tertahankan. Baik, Jangan. tusuk dia.
Tusuk si manis ini sampai hancur. Lihat dia masih bisa menggoda pria atau tidak. Tuanku, Nona Nanyan masih belum mengaku. Aku hanya ingin hasilnya. Baik, Sudah larut malam. Ada apa kamu mencariku? Jin, apakah kamu masih ingat ajaran keluarga Pei? Tanda Harimau Tidak Boleh Jar dari Tuber. Dulu kamu memberikan setengahnya kepada orang yang berjasa. Itu sudah cukup. Kilyarga Pei bukanlah Kilyarga yang tidak tahu terima kasih. Tapi hari ini, kamu melanggar ajaran keluarga. Meletakkan tanda harimau di ruang belajar. Hanya sekali ini. Hari ini, salin 100 kali ajaran keluarga dan serahkan padaku. Yang mulia, Nona Nanyan, dia tidak mencuri tanda harimau. Nanyan, Kamu tahu mengapa Yang Mulia terkenal? Bukan hanya karena prestasi perangnya, tetapi juga karena tegas dalam mengambil keputusan, menghadapi musuh tanpa ampun. Tempat ini tidak tahu berapa banyak mata-mata yang mati, tapi seperti kamu, masih yang pertama. Kak Yuyao, aku benar-benar bukan mata-mata. Itu bukan kamu yang menentukan. Hukuman di istana ini banyak sekali. Katakan saja jika semuanya diberikan padamu. Apakah kamu masih bisa keluar hidup-hidup? Siapa yang menyuruhmu berhenti? Wajahmu ini sudah lama ingin kuhancurkan. Katanya matamu ini. Ayahmu menghabiskan semua tabungannya untuk menyembuhkanmu. Satu tusukan ini akan membuatmu buta total. Katakan apakah ayahmu akan marah sampai muntah? Nona Yu, aku punya satu hal bagus lagi. Hukuman Cap besi panas bisa membuat kata hina selamanya terpatri di wajahnya yang bersih. Dengan ini, masih takut tidak bisa mengorek informasi. Bagus. Ini bagus. Nanyan, kamu dengar. Wajahmu akan dipenuhi dengan cap hina. Agar kamu tahu, akibat menggoda pangeran muda. Tahan dia. Kakak Jin Yu, maaf. Shiki benar-benar tidak tahan lagi. Jangan takut. hentikan. Kakak ikan mas. Siapa yang mengizinkan kalian memperlakukannya seperti ini? Yang Mulia, ini adalah cara interogasi yang sudah lama digunakan. Kami sama sekali tidak punya niat buruk. Apakah ada niat buruk? Kamu sendiri yang tahu. Nanyan. Prajurit Xiao, bawa Nanyan pergi. Panggil tabib untuk mengobatinya dengan segala cara. Selamatkan dia. Yang Mulia, dia adalah mata-mata. Dia datang untuk menyakiti Yang Mulia. Hufu itu jelas bukan dia yang mencurinya. Yu Yao, kamu sudah lama mengikuti saya. Apakah dia mata-mata? Kamu sendiri yang tahu. Tidak mungkin. Kalau bukan dia yang mencuri Hufu, untuk apa dia pergi ke ruang kerja Yang Mulia di malam hari? Yang Mulia, Yu Yao sangat setia kepada Yang Mulia. Semua ini demi kebaikan Yang Mulia. Yang Mulia, benar Yang Mulia. Kami semua bertindak sesuai aturan. Sama sekali tidak punya niat lain. Kami simula hanya menjalankan perintah. Yang Mulia, tenangkan diri. Bawa orang itu ke sini. Yang Mulia, Nanyan ini terlalu kasihan. Bagaimana mereka bisa memperlakukan Nanyan seperti ini? Kamu, si manis. Kamu berani mengkhianati saya. Yang Mulia, dia yang bilang Nanyan adalah mata-mata. Merpedi POS, juga dia yang berikan kepada saya. Apakah kamu juga akan bilang, dia yang membujuk Nanyan pergi ke ruang kerja. Semua ini dimulai olehnya. Paduka, Yu Yao, kamu sangat mengecewakanku. Paduka Yu Yao tidak bersalah. Yu Yao benar-benar hanya memikirkan Paduka. Paduka, hamba hanyalah seorang gadis biasa. Mana mungkin punya banyak rencana dan tipu muslihat. Hamba baru saja masuk ke istana. Semua harus mendengarkan kakak Yu Yao. Bahkan ibu hamba, yang membiarkan hamba tusukan, diambil oleh kakak Yu Yao. Jika Paduka tidak percaya, bisa periksa kamar kakak Yu Yao. Kami para pelayan kecil ini sering diperlakukan buruk. Hanya bisa menurut perintah. Kamu berbohong. Kamu anak kecil yang imut. Kalian berdua katakan. Paduka, hamba sangat menderita. Kakak Yu Yao bilang ingin menjadi permaisuri. Jadi dia selalu menindas pelayan cantik yang baru masuk. Di mana-mana menargetkan. Dan karena Paduka dekat dengan Nanyan,
Jadi dia merencanakan untuk mencelakai. Benar Paduka, sebelumnya kakak Yuyao menaruh racun di bedak wajah, ingin menjebak Nanyan. Semua ini, kami para pelayan tidak berani mengatakannya. Kalian anak-anak kecil yang tidak tahu terima kasih. Paduka, Yuyao menemani Paduka selama belasan tahun. Tidak mungkin punya niat jahat. Pasti mereka, Pasty Miracle bersecond call dengan Nanyan, ingin menyingkirkanku. Paduka selama ini, Yuyao tidak ada jasa juga ada jerih payah. Paduka tidak bisa karena si orang buta yang tidak jealous as lalu meninggalkanku. Dia bukan orang yang Paduka cari. Mereka semua adalah orang terdekat Paduka. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yuyao. Tampaknya, selama ini aku terlalu memberikan kebebasan padamu, hingga kau lupa akan posisimu. Paduka apa yang akan Anda lakukan? Paduka jangan. Ini, apakah ini yang kau gunakan pada Nanyan? Aku tidak menggunakannya. Paduka, aku tidak menggunakannya. Jangan sia-siakan. Gunakanlah sebaik-baiknya. Paduka. Kedua pelayan itu sudah dijual. Yuyao juga sudah diusir dari istana. Ku dengar, dia tidak lama setelah pulang langsung bunuh diri dengan melompat ke sumur. Seorang pendosa yang keluar dari istana tentu saja tidak akan diterima oleh siapapun. Dia memilih begitu. Itu juga keputusan yang cerdas. Obat emas ini memang ditemukan di kamar Yuyao. Selain itu, ada juga banyak uang dan barang pribadi. Jumlahnya sangat besar. Tampaknya, pelayan baru yang baru masuk istana itu tidak berbohong. Paduka, bagaimana Anda akan menanganinya? Dia berjasa karena melaporkan dan juga dekat dengan Nanyan. Pindahkan dia ke halaman depan untuk melayani Nanyan. Oh ya, suruh kepala rumah tangga menyelidiki latar belakangnya. Yuyao meskipun serakah, tapi dia tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Baik. Di gudang pribadiku, apakah ada kain berharga? Kain. Oh, di gudang pribadi Anda, masih ada hadiah dari Kaisar. Itu tidak basah terkena air, tidak terbakar oleh api, benar-benar barang langka. Ambil untuk Nanyan sebagai penutup mata. Ya. Nanyan, apakah kamu Shikiku atau bukan? Aku merasa bersalah padamu. Kedepannya, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Nanyan, kamu sudah bangun. Kakak ikan mas. Nanyan, kamu sudah bangun. Yang mulia, ternyata bukan kakak ikan masku. Nanyan, kali ini aku terlalu gegabah. Apapun kebutuhanmu sampaikan saja padaku. Yang mulia telah menyelamatkanku berkali-kali. Nanyan sangat berterima kasih. Sekarang aku adalah orang yang mulia. Bahkan jika yang mulia menginginkan nyawaku, Nanyan tidak akan menolak. Aku ingin memberimu kompensasi. Nanyan. Tapi karena aku salah mengenali orang, justru membuatmu kecewa. Rasa terima kasih Nanyan pada yang mulia datang dari lubuk hati. Tidak memerlukan imbalan apapun. Apalagi melakukan hal yang merugikan yang mulia. Nanyan juga tidak berani pada yang mulia, memiliki pikiran yang tidak pantas. Nanyan, jangan dengarkan kata-kata Yuyao. Aku sudah mengusirnya dari istana. Kedepannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Nanyan percaya pada yang mulia. Yang mulia. Ini penutup mata yang baru. Jangan takut. Terima kasih yang mulia. Penutup mata baru ini sangat jelas. Tenang saja. Minta tabib untuk membuat resep. Setelah kamu minum obat yang dia buat, luka di tubuhmu akan sembuh. Yang mulia, benarkah yang kau katakan? Kapan aku pernah membohongimu? Terima kasih yang mulia. Yang mulia, Dia adalah pelayan kecil yang membela Anda kali ini. Tubuhmu lemah selama ini. Biarkan dia yang Yang merawatmu. mulia. Saya hanya seorang pelayan. Bagaimana bisa dirawat orang lain? Bahkan kata-kataku tidak didengarkan. Kamu sedang tidak sehat. Siapa yang akan merawatku? Kalau begitu, saya akan mendengarkan yang mulia. Yuyao si sampah itu. Kalau bukan karena aku menemukannya tepat waktu, pasti aku juga akan terlibat kali ini. Tapi berkat musibah ini aku masuk ke dalam pandangan yang mulia. Nanyan, bersiaplah menantikan nasibmu. Aneh. Terakhir kali aku jelas-jelas menendang ke sini. Kenapa hilang? Anda tidak bisa demi seorang orang buta yang tidak jelas asal-usulnya, lalu meninggalkan saya.
Dia jelas bukan orang yang Anda cari. Sudah lama mendengar Yang Mulia sedang mencari orang yang pernah menyelamatkan Anda. Ternyata karena itu juga Anda baik pada Nanyan. Jika saya bisa menjadi orang itu, bukankah itu berarti saya bisa langsung melesat ke atas? Aduh. Aneh, barangnya mana? Nanyan, kenapa kamu di sini? Kamu sedang mencari kantongku. Ah, ternyata kantong ini milikmu. Baru saja saya penasaran, siapa yang meninggalkan kantong di sini? Nanyan, tubuhmu sudah baik, sudah bisa turun dari tempat tidur. Keahlian tabib sangat hebat. Luka-lukanya sudah hampir sembuh. Baguslah. Kalau begitu kamu sibuk dulu ya. Aku akan ambilkan obat untukmu. Sayang, Yuyo punya cara yang sangat kejam. Tapi kamu masih selamat. Benar-benar beruntung. Tapi dompet ini pasti berisi sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai dia langsung mencarinya begitu bangun. Nanyan, aku pasti akan menemukan rahasiamu. Di mana tanda komandoku? Dompet yang diambil itu bukan milikku. Jangan-jangan dia yang menukarnya. Nanyan sudah datang ke rumah ini, tapi belum sempat membuat kue tepung teratai. Aku sengaja membelikannya untuknya. Dia pasti senang. Tuanku. Hati-hati. Jangan sampai obatnya tumpah. Tuanku, maafkan hamba. Tuanku, hukumlah hamba. Tidak perlu. Cepat antarkan obat ini ke Nanyan. Obat yang dingin tidak baik untuk kesehatannya. Baik. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Sayang sekali kue-kue ini. 17. Tuanku. Nanyan. Matamu sudah sembuh. Berkat tabib terkenal yang tuanku datangkan, mataku sudah sembuh total. Lihat, kain penutup mataku aku ikat di rambut. Tuanku yang memberikannya padaku. Aku tidak tega melepasnya. Cantik. Tapi, sayang sekali kue-kue ini. Kotor. Jangan diambil lagi. Aku aja kamu makan di luar. Makan di luar mana ada yang lebih enak dari masakanku. Yang Mulia, meski aku tak bisa membalas budi Anda di tempat lain, tapi soal bikin kue tepung teratai dan bunga osmanthus, aku ahlinya. Kakak ikan mas. Ini buatanku sendiri. Kalau kita bisa kabur dari sini, aku akan masakin kamu setiap hari. Ternyata, rasanya masih sama seperti dulu. Rasa apa yang sama seperti dulu? Dulu ada yang pernah kasih aku makan. Kue tepung teratai dan bunga osmanthus buatannya sendiri. Dia juga janji akan selalu masakin aku. Lalu sekarang dia di mana? Aku kehilangan dia. Dia baik hati seperti kamu. Sama-sama pengertian. Dia terluka parah demi melindungiku. Selama ini aku menjelajahi semua wilayah dengan kuda perangku. Tapi, tetap saja belum bisa menemukannya. Yang Mulia, kamu orang baik. Pasti bisa menemukannya. Tenang saja, ayahku pernah bilang, selama dua orang saling merindukan, maka suatu hari nanti, jodoh akan mempertemukan mereka. Nanyan, kenapa kamu bukan dia? Kakak ikan mas, ternyata ada juga orang yang seperti aku, berusaha mencari seseorang, merindukan seseorang, tapi Yang Mulia yang berkuasa, belum juga bisa menemukan orang itu. Apalagi aku cuma perempuan biasa. Bisakah aku menemukanmu? Kalau saja Yang Mulia adalah kakak ikan masku. Nanyan sudah lama mencarimu. Obatnya sudah dingin. Nanyan, kenapa kamu ceroboh sekali? Yang Mulia, aku hanya terlalu khawatir dengan penyakit Nanyan. Yang Mulia, aku baik-baik saja. Aku akan ganti baju dan kembali. Nanyan, aku akan menemanimu. Nanyan, baju untukmu. Apa sebenarnya harta karun itu yang dia anggap sangat penting? Bukankah ini hanya blok perunggu berbentuk harimau? Kupikir itu emas, sangat berharga. Sungguh sia-sia harapanku. Nanyan, aku akan menghangatkan obatmu.
Apakah aku salah paham padanya? Yang Mulia, Anda ke depannya. Jangan pernah lagi menggunakan Hufu ini untuk mengambil risiko. Kemarahan pangeran itu kecil, tapi ikatan Anda dengan Nona 17 hanya memiliki benda ini. Hufu. Apakah ini kunci menjadi putri mahkota? Siapa? Cari tahu, siapa yang lewat tadi? Ya, Nanyan, oh Nanyan. Aku sangka kau menyimpan rahasia sebesar ini. Orang yang dicari pangeran mahkota benar-benar adalah dirimu. Padahal begitu dekat. Kalian berdua tidak saling mengenali. Sungguh bodoh. Karena kau tidak menghargainya, maka biarkan aku yang mengenalimu. Nanyan minum obatnya. Hufu yang diberikan kakak ikan mas padaku bagi orang lain tidak ada nilainya. Aku bahkan berpikiran sempit, mengira sebelumnya dia sengaja. Padahal kita berdua adalah pelayan. Tapi aku masih perlu kamu yang merawatku. Obat-obatan selanjutnya aku bisa ambil sendiri. Tidak perlu kamu lakukan ini untukku. Nanti, setelah aku jadi istri pangeran, kamu yang akan berlutut melayaniku. Tidak apa-apa, kita semua bekerja di istana, saling membantu. Itu sudah seharusnya. Mulai sekarang, seluruh istana Nanwang akan menjadi milikku. Aku akan menjadi istri pangeran yang diidamkan semua orang di ibu kota. Haha. Karena kamu memberiku kejutan besar ini, aku akan mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk tetap utuh. Kenapa kamu berdandan begitu cantik malam ini? Buat apa? Memang kamu tidak tahu pelayan istana. Tidak boleh berdandan berlebihan. Bodoh, kalian tidak mengerti apa-apa. Hari baikku segera tiba. Hari ini, aku akan membuat pangeran jatuh cinta padaku. semua pelayan, keluar sekarang. Akhirnya datang. Hari ini jam 3 sore. Siapa saja yang pergi ke dapur? Nasib Yuyao. Kalian juga tahu, yang paling dihindari di istana adalah kata pengkhianatan. Sekarang seluruh istana sudah diperiksa semua, kecuali bagian belakang istana belum diperiksa. Siapa yang pergi ke dapur jam 3 sore? Berdirilah sendiri. Kalau tidak cengken selakanku, tambuku tidak akan sungkan. Yang mulia, hamba ingin melaporkan sesuatu. Hamba melihat Liu Xiki pada waktu Shen dari arah dapur berlari kembali. Yang mulia, dia seharusnya. Menengadah, aku ingat pada waktu Shen kau mengotori pakaian Nanyan. Kau tidak ada di samping melayani. Pergi ke dapur untuk apa? Aku ingat aku minum obat. Kemudian, Yang mulia, bunga ini sangat indah. Kamu suka saja. Liu Xiki, apakah kau mengambil barangku? Nanyan, kenapa kau memperlakukan Kiki dengan sikap seperti ini? Ada apa? Tidak bisa bicara baik-baik. Yang mulia, tidak apa-apa. Mungkin kemarin aku mengotori pakaian Nanyan. Dia marah padaku. Nanyan, apa yang kau hilangkan? Sebentar, aku akan membantumu mencarinya. Jangan berpura-pura. Kemarin malam, jelas kau yang memberikan obat. Mencuri barangku. Kembalikan barangku. Cepat kembalikan padaku. Nanyan? Yang mulia, aku tidak. Aku kemarin malam, setelah melayani Nanyan tidur, aku juga membantumu menyelimuti. Nanyan, kenapa kau menuduhku seperti ini? Kau bohong. Nanyan, Kiki akhir-akhir ini merawatmu dengan susah payah. Hal yang tidak ada buktinya. Jangan sembarangan bicara. Yang mulia, barang saya hilang. Nanyan, kamu ingat? Sebelumnya saya pernah bilang sama kamu, saya selalu menemukan gadis yang saya cari-cari. Ternyata dia adalah Kiki. Tidak menyangka bisa bertemu Yang Mulia lagi. Begitu banyak kebetulan. Ini benar-benar takdir dari langit. Yang Mulia, hamba.
Dari mana kamu dapatkan benda ini? Ini diberikan oleh seorang kakak laki-laki yang pernah saya tolong waktu kecil. Siki, kamu ingat saya? Saya adalah kakak laki-laki yang kamu tolong dulu. Matamu sudah sembuh. Kamu bisa melihat. Siki, lihat ini saya. 8 tahun saya mencarimu. Benar, kamu memang kamu. Tidak menyangka, kita bisa bertemu lagi. Ini awal yang baru untuk kita. Yang mulia, mulai sekarang, panggil saja saya Kiki ya. Kiki, ini adalah token pangeran, kerajaan Nan. Sekarang adalah rumahmu. Di ibu kota ini tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Nanyan, apakah kamu terlalu lebar belakangan ini? Tidur malam mimpi buruk. Tenang saja. Barang yang hilang, saya pasti akan mencarikannya untukmu. Bawa token pangeran ini di kerajaan Nan. Kamu bisa mengatur siapa saja. Mencari barang akan lebih cepat. Nanyan, kamu dengar. Dengan token yang mulia, kita pasti akan menemukan barangmu. Kalau begitu, mari kita cari sekarang. Tanpa aku, masih ada orang yang mengirimkan obat untukmu. Ternyata di hati pangeran, kamu masih punya tempat. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kuberitahu, sekarang aku adalah orang yang menyelamatkan pangeran dan calon istri dari pangeran Nan. Keharap kamu mengerti posisimu. Jangan berhayal tentang sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang kamu tidak berpura-pura lagi. Ternyata kemarin malam kamu yang memberiku obat. Kembalikan barangku. Lepaskan. Kamu pikir, dengan tuduhanmu tanpa bukti, pangeran akan percaya padamu? Pangeran bukan tipe orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Baiklah, sekarang akan kuperlihatkan padamu. Apakah pangeran percaya padamu? Atau padaku? Kamu mau apa? Aduh. Nanyan, Kiki, Pangeran. Kiki. Ini aku. pangeran, pangeran Nan, Ada apa? pangeran. Nanyan tidak bisa menemukan barangnya. Lalu dia menyiramku dengan obat. Nanyan, kamu tidak bisa menemukan barangmu. Tapi jangan melampiaskan pada orang lain. Aku tidak. Dia yang. Aduh. Pangeran, mataku. Seseorang, panggil tabib. Aku tidak. Tuanku, aku tidak. Nanyan, oh Nanyan, kamu sedang memikirkan apa? Tuanku sekarang menemukan orang yang menyelamatkan nyawanya. Apa hakmu untuk memintanya berpihak padamu? Kembalikan padaku. Aku tidak ingin bersamamu. Sudah tidak nyaman. Aku hanya membuatmu melihat dengan jelas siapa yang benar-benar disukai tuanku. Siapa? Aku hanya seorang pelayan. Hahaha. Kamu mengerti itu bagus. Liu Shiki. Aku tahu. Kamu menyusup ke istana hanya untuk setengah mati itu. Aku memberimu uang. Kamu pergi dari istana. Aku bukan untuk uang. Liu Shiki, tuanku sangat baik padamu. Jangan lagi berbuat salah. Tidak mau minum arak malah mau hukuman. Tunggu saja. Aku akan membuat tuanku secara pribadi mengusirmu. Tuanku, Liu Shiki adalah gadis ke-17 yang kamu cari. Siki ke-17. Kamu bilang, kenapa aku tidak pernah memikirkannya? Tidak benar. Aku ingat laporan kepala rumah tangga, bukan anak yatim. Haruskah kita periksa? Tidak perlu. Sebelumnya hampir. Salah pikir itu Nanyan. Kiki sudah memberitahuku. Matanya disembuhkan oleh orang tua angkatnya. Apalagi, Hufu ini memang satu-satunya yang di tangannya adalah separuh lainnya. Tidak mungkin salah. Lalu bagaimana dengan Nona Nanyan? Kiki adalah penyelamat hidupku. Aku menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Nanyan adalah orang yang kusayangi. Keduanya tidak bertentangan. Semoga saja. Kakak ikan mas. Baginda, kenapa Anda di sini? Siapa yang mengizinkanmu menyakiti Kiki? Kenapa kau melakukan ini? Baginda, aku tidak. Nanyan, aku sudah bilang, Baginda adalah milikku. Liu Shiki, kau mau apa? Nanyan, kau ini perempuan. Berdasarkan apa kau merebut Baginda dariku? Kuberi tahu kau merebut Baginda. Liu Shiki, ternyata memang kau mencuri barangku. Kembalikan padaku. Memang aku, lalu kenapa? Kalau berani, ambil saja. Liu Shiki, kembalikan barangku.
Nanyan, jangan begini. Aduh, Kiki, aduh, Kiki. aduh Baginda. Nanyan, aku tahu kau marah. Aku merebut perhatian Baginda. Tapi aku benar-benar ingin akur denganmu. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Saya tidak punya Yang Mulia. Dia yang merebut saya. Sudahlah Nanyan, jangan lupa statusmu. Dia adalah majikanmu, bukan budak yang bisa kamu perlakukan semena-mena. Yang Mulia. Mengapa kau tidak mau mempercayai saya sekali saja? Maaf Nona Liu. Kemarin saya terlalu impulsif. Nanyan, saya tidak menyalahkanmu. Jika kau benar-benar mencintai Yang Mulia, kita bisa rukun. Saya juga tidak akan merebut posisi sebagai istri pangeran, asalkan kau tidak mengganggu saya lagi. Sudahlah Nanyan, saya di sini. Sementara tidak butuh pelayanan. Silakan pergi dulu. Yang Mulia, saya tidak sengaja memukul Kiki, tapi saya tidak mendorongnya. Dia sendiri yang... Yang Mulia sudah melihatnya sendiri. Mengapa kau masih membela diri? Apakah kau harus memiliki Yang Mulia sendiri? Apa yang kau bicarakan? Sudahlah, Nanyan. Kemarin saya melihat sendiri. Kau mendorong Kiki. Nanyan, jika kau ingin menuduh saya, setidaknya carilah alasan yang lebih baik. Siapa yang mau mengorbankan nyawanya hanya untuk memfitnahmu? Itu karena kau mengambil milik saya. Nanyan, saya kira kau adalah gadis yang baik dan baik hati. Kau dan Kiki bisa hidup rukun. Tapi ternyata, kamu ternyata seperti ini. Sangat mengecewakan. Sampai sekarang, kamu masih saja membela diri. Tuanku, dia tidak sama dengan orang yang kamu kenal saat kecil. Sudah berubah. Semua orang bisa berubah. Dia mendekatimu dengan tujuan tertentu. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Tuanku. Nanyan, kamu berkali-kali mencoba mencelakai aku. Bukan karena aku dari Xiaorang Pilain Castle menjadi nyonya. Sedangkan kamu masih seorang pelayan. Aku tahu kamu mencintai tuanku. Tapi antara aku dan tuanku, jernih dan bersih. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sampai sekarang masih berpura-pura. Kamu jelas-jelas sengaja terjatuh. Kamu memang sengaja. Nanyan. Kiki sekarang, kondisi tubuhnya sedang lemah. Kamu masih ingin menyakitinya. Rumahku Nan Wangfu, bukan tempat untuk intrik. Jika melakukan kesalahan, harus mengaku dan menerima hukuman. Introspeksi diri dengan baik. Tuanku. Kamu jelas-jelas pernah berkata, tidak akan melakukan apapun yang menzalimi aku. Jika aku minta maaf hari ini, maka orang yang jahat akan semakin merajalela. Itu karena aku pikir, kamu sama seperti Kiki, adalah gadis yang baik. Sekarang aku tahu aku salah. Ternyata apa yang Yu Yao katakan dulu, bukanlah omong kosong. Kamu sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Kiki. Jangan lupa, kamu hanya seorang pelayan di istana. Akta penjualanmu masih ada di tanganku. Jika hari ini kamu tidak meminta maaf, jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu. Kamu bukan lagi yang aku kenal sebagai pangeran yang bijaksana, seorang wanita yang penuh kebohongan. Tapi kamu malah melindunginya, membantu kejahatan. Sepertinya, kamu benar-benar tidak mau meminta maaf. Bukan salahku. Aku tidak akan meminta maaf. Baik, berani sekali. Mulai hari ini, kamu harus meninggalkan istana. Tapi perawatan ayahmu tidak akan aku urus lagi. Ayahku. Dia sedang dalam tahap kritis perawatannya. Jika obatnya dihentikan, dia akan langsung meninggal. Pangeran, aku mohon. Jangan lakukan ini. Kalau begitu minta maaf pada Kiki. Non Liu, maafkan saya. Pangeran, aku dengar kalau seseorang terluka dan berdarah, ada yang bisa memberikan doa dengan sujud, maka penyakitnya akan cepat sembuh. Karena kali ini memang Nanyan yang salah. Biarkan dia sujud dan memberikan doa padaku. Tidak berlebihan kan? Kamu hampir membuat Kiki kehilangan nyawa. Berikan dia 3 kali sujud. Pangeran, kamu memang pintar tapi kadang bodoh juga. Suatu hari kamu akan tahu, orang yang pernah menyelamatkanmu, dipaksa sujud olehmu. Aku ingin melihat ekspresimu saat itu. Nanyan, semoga Non Liu. Semoga segala keinginannya terkabul. Sehat selalu. Nanyan. Semoga Nona Liu segala yang diinginkan tercapai. Sehat selalu. Sungguh bodoh. Masih ingat budi yang sudah lama itu. Dan salah mengenali orang. Tuanku, kalau suatu hari kau tahu, orang yang menyelamatkanmu bersujud padaku, apa reaksimu? Pasti sangat sedih. Nanyan, jangan.
Jangan pukul aku. Jangan. Kiki ini aku. Tuanku, aku bermimpi Nanyan. Menjatuhkanku. Tuanku, aku sangat takut. Kiki jangan takut. Nanyan sudah menyadari kesalahannya. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Tuanku, bisakah kau mengusir Nanyan? Aku benar-benar takut. Tapi, Nanyan dia. Tuanku, awalnya kau membiarkan Nanyan tinggal di istana. Bukan karena dia mirip denganku. Sekarang kita sudah saling mengenal. Mengapa kau masih mempertahankannya? Kiki, sebenarnya Nanyan tidak jahat. Mungkin, dia sedang mengalami sesuatu akhir-akhir ini. Beri dia kesempatan lagi, ya. Wanita Nanyan itu, apa yang dia berikan padamu? Hingga kau begitu enggan melepaskannya. Dia tidak pergi. Bagaimana aku bisa mendekatimu dengan mudah? Tuanku, Nanyan, kau baik-baik saja. tuanku. Saya hanya seorang pelayan kecil. Biarkan saya melayani Anda untuk membersihkan diri. Nanyan, dengarkan saya. Nanyan, kamu terluka. Saya akan membawamu untuk membalut luka. Tuanku, luka kecil seperti ini tidak perlu mengganggu Anda. Saya akan memanggil orang lain untuk melayani Anda. Nanyan, dengarkan saya. Saya mengakui, saat itu saya terlalu impulsif. Tapi kenyataannya kamu menyakiti Kiki. Jika tuanku tidak percaya pada saya, tidak perlu berbicara dengan saya. Melihat itu nyata, mungkinkah dia melukai dirinya sendiri? Ya. Liu Shiki tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dia sendiri yang menumpahkan obat ke tubuhnya. Dia juga ingin mencekik saya. Bahkan sengaja jatuh dari ketinggian untuk memfitnah saya. Tapi jika saya mengatakan ini, apakah tuanku akan percaya? Baik, katakanlah, mengapa dia melakukan ini? Karena dia ingin menjadi permaisuri pangeran. Tuanku, kekuasaan Anda sangat besar. Siapa di seluruh ibu kota yang tidak ingin menjadi wanita Anda? Tapi saya hanya menganggapnya sebagai adik. Saya hanya ingin membalas kebaikannya. Waktu kecil dia menyelamatkan saya. Yang benar-benar ingin saya nikahi adalah... Sudah cukup, tuanku. Anda benar. Saya hanya seorang pelayan kecil. Bahkan membutuhkan belas kasihan Anda. Merawat penyakit ayah saya. Saya tahu betapa pentingnya Nona Liu bagi Anda. Saya akan menyimpan semua hayalan konyol saya. Mulai sekarang. Saya akan dengan setia menjalankan tugas sebagai pelayan. Tuanku, Anda memiliki kedudukan yang tinggi. Jangan berurusan dengan orang seperti saya. Nanyan, Yang mulia, jika Yang mulia berkenan mengasihani saya, biarkan Nona Liu mengembalikan hufu saya kepada saya. Itu bukan barang yang berharga. Tapi, bagi saya, itu adalah hadiah dari orang yang sangat penting bagi saya. Hufu adalah milik Nanyan. Nanyan. Semoga Nona Liu, segala sesuatu berjalan lancar, sehat selalu. Jika Yang mulia berkenan mengasihani saya, biarkan Nona Liu mengembalikan hufu saya kepada saya. Itu bukan barang yang berharga, tapi bagi saya, itu adalah hadiah dari orang yang sangat penting bagi saya. Sekarang 9 provinsi telah bersatu. Situasi stable. Mengapa Yang Mulia ingin melihat peta pertahanan ini? Untuk memahami hati orang. Dulu di medan perang, saya tidak pernah meragukan setiap keputusan yang saya buat. Tapi sekarang, karena satu kalimat darinya, saya jadi kacau balau. Apakah Yang Mulia meragukan Nona Liu? Hufu jelas ada di tangannya. Tapi saya tidak bisa merasa dekat dengannya. Justru Nanyan. Mungkin Nona Liu menipu Yang Mulia. Tapi Hufu jelas ada di tangannya. Yang Mulia, jika hari ini Hufu ada di tangan saya, dan saya bilang dulu saya yang menyelamatkan Anda, apakah Yang Mulia percaya? Strategi K. Arshawu dalam sini, Perang Sun Tzu. Mencuri balok dan mengganti tiang. Apakah Yang Mulia lupa? Yang Anda maksud adalah, Kejadian sudah berlalu bertahun-tahun. Banyak detail yang tidak bisa kita telusuri. Apakah Hufu ini benar-benar ada di tangan orang yang menyelamatkan Anda dulu? Kita tidak tahu. Tapi Yang Mulia mengirim orang keluar ibu kota untuk mencari. Gadis ke-17. Mengunjungi rakyat. Tidak sengaja menemukan seorang pelukis. Keluarga yang dilukis saat melukis pemandangan. Lihatlah Yang Mulia. 17. Ya ini dia 17 saya. Gadis 17 dulu. Hilang dan menjadi anak jalanan. Bawahan saya sudah mengirim orang untuk menjemput orang tuanya. Kami tidak mengenalnya. Orang tuanya pasti mengenal gadis 17. Mereka benar-benar menemukannya. Orang tua wanita itu. Jika mereka bertemu, saya pasti akan terbangkar. Nanyan sering diintimidasi sebelumnya. Jika dia benar-benar wanita yang licik, dia tidak akan menderita begitu banyak. Jika bukan karena saya melihat Nanyan. Yang Mulia, yang terlihat belum tentu benar. Anda telah berperang selama bertahun-tahun. Strategi dan pengalaman Anda luar biasa. Anda hanya perlu menerapkan apa yang Anda lakukan di dalam hubungan dan melihatnya. Anda akan mengerti dengan sendirinya. Apalagi, Anda dan Nanyan saling menyukai. Mengapa tidak berbicara dengannya? Anda bilang dia menyukai saya. Tapi hari ini, dia jelas ingin memutuskan hubungan dengan saya. Aduh, Yang Mulia.
Anda benar-benar tidak mengerti dalam hal cinta. Bawahan saya salah. Saya akan mencarinya. Tidak. Saya harus mencari cara untuk membunuh wanita ini. Nanyan, kali ini, biarkan Yang Mulia benar-benar putus asa padamu. Pembohong besar. Tipuan yang begitu jelas tidak bisa dilihat. Wanita dengan ikat kepala. Itu kamu. Nanyan, saya menemukanmu. Kamu adalah... Ini saya. Aku adikmu Yufu. Akhirnya setelah sekian lama aku menemukanmu. Ayo cepat kita pergi. Ayah dan ibu menunggumu di penginapan. Kakak kenapa diam saja? Ayah dan ibu sudah tidak sabar. Ini bukan siang Mingju. Apakah kakak salah jalan? Kakak bingung ya. Kita mana ada uang untuk menginap di Siang Mingju. Selama ini mencari kakak. Kita sudah menghabiskan semua tabungan. Sekarang kita bisa berkumpul lagi. Harus hemat sedikit. Wah, rupanya cantik sekali. Siapa dia? Milik rumah bordil Menchunlo, Bibiu. Nanyan pergi kemana? Kenapa belum kembali? Yang Mulia, Terburu-buru dan panik. Nanyan dia membeli kembali kontrak dirinya dengan uang. Apa? Suruh kalian mencari Nanyan. Sudah ketemu. Lapor Yang Mulia, Non Nanyan dan seorang pria, Meisuk Keiman Chanliu. Karena tidak ada perlawanan, maka kami tidak ikut campur. Ternyata di sisi Yang Mulia ada orang seperti ini. Sepertinya aku harus lebih hati-hati ke depannya. Yang Mulia, Nanyan dia, kenapa bisa pergi ke tempat kotor seperti itu? Jangan-jangan karena cinta berubah menjadi benci, lalu terjerumus. Beritahu Xiao Si King. Aku akan pergi sendiri ke Menchunlo. Baik, Yang Mulia, aku ikut bersama. Tunggu saja. Setelah malam ini, kamu akan benar-benar hancur reputasimu. Menchunlo. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa ada foto keluargaku? aku tidak kenal keluargamu. Lukisan ini diberikan oleh Nona Liu kepadaku. Tujuannya adalah untuk membuatmu dengan rela hati. Masuk ke sini. Nona Liu. Liu Shiki. Apa yang kalian lakukan? Sensiap wanita, cantik yang Meisuk Keiman Hal pertama yang harus ditinggalkan adalah rasa malu dan etika. Hari ini biar aku mengajarmu. Aturan di sini. Hei kalian, buka bajunya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku adalah orang dari Wang Fuzenan. Kamu tidak berhak menyentuhku. Kamu ini cuma gadis kecil. Jangan sok berharga. Tuanku, sudah menjualmu ke Menchunlo kami. Mulai sekarang, akulah majikanmu. Tidak mungkin. Tuanku tidak akan melakukan itu. Ini tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut. Hari-hari baikmu masih di depan. Wanita, masih keras kepala. Bibiu, sepertinya perlu diajari pelajaran. Jangan pukul wajahnya. Ini adalah pohon uang kecilku. Kembali ke sini. Wanita, hari ini aku akan membuatmu tahu aturan kami. Tuanku, kenapa Anda datang? Jangan sampai mengotori mata Anda. Kalian berani sekali. Tuanku, ini salah paham. Nona Nanyan sudah dijual ke Menchunlo kami. Kami hanya melatih orang kami sendiri. Apakah itu salah? Tuanku, saya tidak punya. Nanyan, perjanjian penjualan diri ini, jelas-jelas kamu sendiri yang mengambilnya dari istana. Meskipun kamu ingin mengobati ayahmu, tidak seharusnya seperti ini. Kamu begini bukannya mempermalukan tuan muda. Liu Shiki, semua ini adalah rancanganmu. Jelas-jelas kamu yang mencuri perjanjian penjualan diriku dan memberikannya kepada Bibiu. Semua harganya sudah disepakati. Sekarang kamu pura-pura tidak mau. Bukan karena ingin mendapatkan simpati dari tuan muda. Dan menu di kami. Tuan muda, mohon adililah kami. Jelas-jelas kalian dan Liu Shiki bersekongkol untuk mencelakanku. Cukup Nanyan. Kamu ingin membuatku merasa kasihannya. Apa yang diberikan istana Nan padamu belum cukup. Baiklah, kamu sudah menjual dirimu sendiri. Maka tinggallah di sini dan cari uang untuk ayahmu.
Tuan Muda, izinkan saya menjelaskan. Kamu tidak akan bilang semua ini. Lagi-lagi Kiki yang menjebakmu ya. Saya tidak tahu. Dia yang bilang orang tuaku ada di sini. Jadi saya datang ke sini. Tuan Muda, lihat. Gambar ini. Bagaimana kamu mendapatkan gambar ini? Ini ayah dan ibuku. Dari mana kalian mendapatkan gambar ini? Kiki ini. Tuan Muda, ini saya kamu lupa ya? Kamu bohong, ini jelas-jelas saya. Nanyan, saya sudah menjadi anak yatim selama belasan tahun. Sejak kecil, semua selalu diambil orang. Semua itu bisa saya terima. Tapi mereka adalah orang tua kandung saya. Kamu bahkan ini juga mau rebut. Nanyan, kembalikan lukisan itu ke Kiki. Ini satu-satunya cara aku mengingat wajah orang tuaku. Satu-satunya cara. Mereka jelas-jelas orang tuaku. Kembalikan padaku. Bukan milikmu ya, bukan milikmu. Kenapa kamu berpura-pura jadi aku? Siapa sebenarnya orang tua kandung? Dengarkan APA kata mereka berdua. Baru kita tahu. Ibu. Yang mana dari mereka berdua? Yang mana anak perempuan yang hilang dulu? Masih ingatkah kalian? Anakku, sudah 15 tahun. Kamu sudah menderita. Ibu. Aku juga sangat merindukanmu. Ibu. Akulah anak perempuanmu yang bernama Shiki. Aku tidak mengenalmu. Aku Shiki. Bekas luka di wajahmu. Itu waktu kecil adik main tusuk konde dan menggoresnya. Kamu pikir aku yang melakukannya? Kamu mengurungku di gudang kayu selama beberapa hari. Kamu lupa. Omong kosong. Ini aku jatuh waktu bekerja. Shiki di rumahku pasti tahu. Benarkan. Kenapa? Kenapa kalian berdua bersekongkol berbohong? Jelas-jelas akulah anak perempuan kalian. Nanyan, ayah dan ibu sudah mengakuinya langsung. Kenapa kamu masih berbohong? Tuan, mereka yang berbohong. Mereka bersekongkol. Tuan, ini hanya omongan kosong. Walaupun ada yang berbohong, kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Katakan. Uji darah untuk menguji hubungan darah. Tenang. Air ini sudah dipersiapkan bersama Xiao pengawal. Tidak ada yang curang. Aku percaya pada Yang Mulia. Aku juga berharap kau tidak mengecewakanku. Yusan. Ini belum pernah disebutkan sebelumnya, dan ada tes darah untuk membuktikan hubungan keluarga. Kendalikan mulut istrimu. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Tenang, si wanita itu tidak berani melawanku. Tidak menyangka, gadis kecil ini bernilai banyak. APA kau benar-benar anak perempuan yang sudah hilang bertahun-tahun. Dan rela menjualnya. Jujur saja, dulu, akulah yang membuangnya di luar dan meninggalkannya. Dulu belum punya anak laki-laki, masih bisa mempekerjakannya. Sekarang sudah punya anak laki-laki. Rumah ini tidak bisa menampung orang lebih. Sekarang, menggunakannya untuk mendapatkan uang sekolah anakku. Itu sudah membalas budi kita. Ini 1000 tael uang muka. Setelah selesai aku akan memberimu uang lagi. Kalian pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Baik. Tenang. Tapi, hal ini, kira hanya perlu mengkoki. Kau adalah anak perempuan itu. Tidak akan ada interogasi lain kan? Tenang saja. Nanti, kalian hanya perlu berbicara dan meneteskan beberapa air mata. Baik. Ayah, kenapa diam saja? Kita pasti satu keluarga. Dialah anak perempuan kandung. Nanyan, apalagi yang mau kau katakan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Akulah anak perempuan kandung ayah dan ibu. Nanyan akhirnya merugikan dirinya sendiri.
Saya dan Yang Mulia sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Sekarang kenyataan ada di depan mata. Kamu masih tidak mau mengaku. Yang Mulia, saya tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Saya benar-benar tidak menipu Anda. Nanyan, saya sudah memberimu kesempatan, tapi kamu menipu saya, mempermainkan saya. Saat ini, tidak ada yang bersekongkol. Permainanmu selesai. Dia, saya tebus. Tapi istana Nanwang saya terlalu kecil, tidak bisa menampung ambisimu. Dari hari ini, kamu bebas. Yang Mulia, tanda harimau itu benar-benar milikku. Ayah dan ibu juga milikku. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Tidak mungkin. Saya jelas-jelas putri ayah dan ibu. Tidak mungkin. Saya jelas-jelas putri ayah dan ibu. Kalian. Yang Mulia, semua ini adalah konspirasi. Saya difitnah. Saya mohon, bukalah pintu dan temui saya sekali lagi. Yang Mulia. Saya difitnah. Saya mohon. Yang Mulia, bukalah pintu. Yang Mulia. Jika Anda benar-benar tidak ingin Nanyan pergi, pertahankanlah dia. Saya yakin Nanyan tidak akan berbohong lagi. Berbuat salah harus dihukum. Kali ini, tidak akan ada belas kasihan lagi. Kiki, Nanyan sudah banyak menyakitimu. Kamu masih membelanya. Semoga dia bisa sebaik hatimu. Nanyan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tuanku, Sekarang baru tahu pura-pura kasihan. Liu Shiki, padahal darahku juga bisa menyatu. Airnya yang bermasalah. Aku ingin bertemu tuanku. Sebenarnya, 2 baskom air itu memang diawasi oleh pengawal Xiao. Hanya saja, aku sudah siap. Selama suhu air di baskommu cukup dingin, tidak ada darah yang akan menyatu. Itu tawas. Kamu memasukkan tawas yang bisa menyatukan segalanya ke dalam air. Kamu memang sudah curang. Aku akan memberitahu tuanku. Meskipun tuanku tahu lalu apa kamu pikir masih ada yang akan mempercayaimu? Sebenarnya, aku mengambil segalamu untuk menggantikan identitasmu yang dulu sebagai yang ke-17. Dulu. Orang yang kamu selamatkan meski harus kehilangan penglihatan adalah tuanku sekarang. Tuanku adalah kakak ikan mas. Tidak mungkin. Liu Shiki, kamu mengambil segalaku. Kiki, Tuanku, Dia membohongimu. Semua ini adalah kebohongan. Nanyan, kalau kamu tidak segera pergi, jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu dan ayahmu. Mengapa? Mengapa tidak ada yang mempercayaiku? Semua ini salah. Semuanya salah. Mengapa orang yang mencintaiku harus memperlakukanku seperti ini? Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta. Yang Mulia, setelah ini, kita tidak saling berhutang lagi. Jangan pernah bertemu lagi. Nanyan, jangan pergi. Yang Mulia, Anda terlalu mabuk. Biarkan saya menemani Anda beristirahat. Anda kembali. Asalkan bisa mengandung putra mahkota.
Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi saya. Yang mulia, Anda bukan Nanyan. Pergilah. Anda bukan Nanyan. gadis kecil itu sudah pergi. Saya tidak mengizinkan Anda memikirkannya lagi. Di masa depan, di istana Nanwang hanya akan ada saya sebagai nyonya. Masih ada banyak waktu. Saya akan mendapatkan Anda. Jangan khawatir, meskipun saya diusir, tapi saya masih punya uang. Bisa membeli obat untuk Anda. Putri, ayah tidak berguna. Membuatmu menderita sejak kecil. Menanggung begitu banyak kesulitan. Jangan bicara seperti itu dulu. Kalau bukan karena Anda yang menemukan saya sudah mati di pegunungan. Tenang saja, sekarang saya menjual kue tepung teratai dan bunga osmanthus. Bisa menghidupi Anda. Tetangga sangat menyukai kue buatan saya. Hidup kita pasti akan membaik. Putri, keluar dari istana bukanlah hal buruk. Putra mahkota itu memiliki kekuasaan besar. Banyak Musa. Ayah hanya ingin kamu aman dan damai. Ayah ingat kamu selalu mencari kakakmu dulu. Ini adalah selama bertahun-tahun tabungan ayah untuk maharmu. Meskipun keluarga kita miskin. Tapi apa yang dimiliki anak perempuan lain? Kami juga punya. Tapi jangan karena ayah banyak mengabaikan urusan ini begitu saja. Kakak ikan emasku sudah tak menginginkanku lagi. Yang mulia, jika benar-benar tak tega, bagaimana kalau bicara baik-baik dengan Nona Nanyan? Mungkin ada kesalahpahaman. Pelayan kecil. Aku dengar di ibu kota, ada seorang gadis bernama Nanyan. Kue bunga osmanthus dari tepung teratai buatannya. Benar-benar luar biasa. Yang mulia. Apa yang sedang kau lakukan dengan panik begini? Ibu dari gadis 17 datang. Pangeran dunia. Apa ada sesuatu? Yang mulia, Nanyan. Nanyan adalah putri kandungku. Semua salah suamiku yang sialan itu. Telah menerima sejumlah uang dari Nona Liu. Lalu berbohong bahwa Nona Liu barulah putri kandung kami. Aku pengecut sepanjang hidupku. Dulu, saat Nanyan dilempar oleh ayahnya, aku tak berani menghentikannya. Bahkan membuatnya bertahun-tahun. Tak pernah tenang. Nanyan tetaplah daging dari tubuhku. Sebagian dariku sendiri. Aku benar-benar sulit menenangkan hati nurani. Dan tes pengenalan darah itu. Semua sudah direncanakan oleh Nona Liu. Nanyan adalah gadis 17. Aku. Apa yang telah aku lakukan? Yang mulia, ini bukan salahmu. Nona Liu Shiki menyamar terlalu dalam. Prioritas utama sekarang harus segera menemukannya. Aku khawatir, dia akan menyakiti Nona Nanyan lagi. Betul. Cari Nanyan. Pemilik rumah makan siang Menlo ternyata mau secara pribadi mengundangku untuk membuat kue. Kayaknya hidup aku dan ayah sebentar lagi bakal membaik. Tamu. Kue tepung teratai dan bunga osmanthus sudah datang. Makan selagi masih panas ya. Adikku yang baik. Lama tidak bertemu ya. Kakak, bukan kamu. Ah iya. Iya. Aku kan tanganku dipatahin sama Peijini. Terus dikirim ke penjara. Lihat. Di sini tadinya ada cap tahanan. Aku pakai pisau. Satu-satu aku kerok sampai hilang. Kakak, ayah kangen sama kamu. Ikut aku pulang ketemu dia yuk. Aku tahu waktu itu kamu lagi emosi. Orang tua itu sekarang nggak buru-buru. Yang perlu ditangani sekarang itu kamu. Liu Shiki. Kamu yang nyelamatin kakakku ya, Kiki. Kamu kan Kiki yang dulu mau dinikahin sama kakakku. Jem Lu. Aku sebentar lagi jadi putri mahkota. Aku udah keluar dari istana. Kenapa kamu masih nggak mau lepasin aku? Selama kamu masih hidup di dunia ini, aku nggak bakal bisa dapetin hati pangeran. Gimana aku bisa rela? Kamu mau ngapain? Pastinya bikin mukamu jelek. Terus buang kamu ke tumpukan sampah. Biarkan mereka nikmatin. Asal kamu mati beneran. Pangeran, nggak bakal inget kamu lagi. Tahan dia buat aku. Kakak, kita kan saudara yang tumbuh bareng. Diam Liu. Kalau emang kamu anggap aku kakakmu. Waktu Peijini patahin tangan aku. Kenapa nggak nahanin dikit? Ah. Nanyan, kamu menyerah saja. Sekarang tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu lagi. Bahkan orang tuamu pun sudah meninggalkanmu. Kamu memang bintang sial. Orang tuaku. Apa maksudmu? Kamu belum tahu ya? Dulu kamu bukanlah hilang.
tapi sengaja ditinggalkan oleh orang tuamu yang tercinta. Dibuang? Tidak mungkin. Kamu bohong. Bagaimana mungkin mereka meninggalkanku? Bagaimana tidak mungkin? Bahkan kali ini mereka tidak mengakuimu. Itu karena aku memberikan mereka sejumlah uang. Kenapa? Kenapa semua memperlakukanku seperti ini? Karena kamu memang terlahir dengan nasib buruk, tapi masih saja berhayal akan hal yang bukan milikmu. Kamu yang melakukannya. Aku ingin dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana orang yang paling dia pergi menempatkannya di atas talenan. Seperti ikan, dipotong-potong satu persatu. Kakak, ayah sangat merindukanmu. Masih menunggumu pulang. Berhenti. Nanyan, kamu bagaimana? Jangan ikut campur. Nanyan, Liu Shiki, kamu berani sekali. Berani-beraninya menyamar sebagai Shiki dan mempermainkanku, berkali-kali membahayakan nyawanya. Sekarang bahkan ingin mencabut nyawanya. Kamu pantas dihukum apa? Tuanku, apa menyamar? Aku ini Shiki. Aku tidak membahayakan Nanyan. Dia yang membawaku ke sini. Dia bilang Nanyan yang membuatnya di penjara. Dia ingin membalas dendam pada Nanyan. Tidak ada hubungannya denganku. Tuanku, kamu harus percaya padaku. Kita pernah hidup dan mati bersama. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Paduka, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa Nanyan mengatakan sesuatu kepadamu? Aku tahu dia pernah mencintai Paduka. Dan aku tahu dia cemburu padaku. Tapi Paduka tidak bisa hanya berdasarkan perkataannya. Menyalahkanku begitu saja. Anakku? Non Liu, kita benar-benar tidak bisa menyinggung Paduka Pangeran. Sudah sini yang perlu diketahui. Tidak. Paduka bukan begitu. Ini Nanyan yang bersekongkol melawanku. Ayah, ibu, kalian ingin membunuh anak kalian sendiri. Liu Shiki, 17ku, yang paling suka makan adalah kue tepung teratai dan bunga osmanthus. Kamu juga coba. Paduka? Jangan. Di istana kamu tidak pernah makan kue tepung teratai dan bunga osmanthus, dan tidak pernah membuatnya sekalipun. Kamu sebenarnya alergi terhadap bunga osmanthus. Bukan begitu, Paduka. Dengarkan penjelasanku. Barang-barang dari Istana Zenan, semua memiliki tanda khusus. Ini semua adalah uang suap yang kamu berikan kepada pasangan Yusan. Liu Shiki, aku sangat mempercayaimu, tapi tidak menyangka hati kamu begitu jahat, tidak hanya mengusir Nanyan, sekarang bahkan ingin membunuhnya. Paduka, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Selama kamu menganggapku sebagai Shiki, merawatku dengan penuh perhatian, apakah kau tidak pernah sedikit pun tertarik padaku? Aku baik padamu. Karena aku salah mengira kau sebagai penyelamatku, dan kebaikan ini kau curi. Pernahkah kau memikirkan konsekuensi jika ini terbongkar? Benda ini, kau tidak layak memegangnya, Xiao pengawal. Bawa mereka berdua. Ingat, jangan biarkan mereka mati dengan mudah. Hahaha. Tolong jangan Yang Mulia. Yang Mulia, aku salah. Aku melakukan ini semua untuk Yang Mulia. Aku ingin Yang Mulia hanya memikirkan aku. Itu Nanze. Dia yang ingin membunuh, bukan aku Yang Mulia. Kau wanita jahat. Kau sendiri yang ingin membunuh. Masih ingin menyeretku. Mari bersama-sama. Bawa pergi. Tolong jangan Yang Mulia. Aku ini Shiki. Kau pernah bilang, apapun yang kulakukan, kau akan memaafkanku. Yang Mulia, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Yang Mulia. Nanyan, kali ini, aku tidak akan ingkar janji lagi. Bagaimana? Yang Mulia jangan panik. Non Nanyan hanya terlalu tertekan. Ditambah lagi mendapat stimulasi. Pingsan karena marah. Biarkan aku membuatkan beberapa obat untuk pemulihan tubuh. Setelah 2 minggu akan membaik. Sampai jumpa. Hiki. Sejak perpisahan di masa kecil, aku mencari ke seluruh penjuru negeri untuk menemukanmu. Takut kau kesepian dan menderita di luar sana. Pada akhirnya, akulah penderitaan terbesarmu. Beberapa waktu ini setiap kali aku ingat kesalahan yang pernah kulakukan, kata-kata bodoh yang pernah kuucapkan. Aku tidak mempercayaimu, tidak melindungimu, tidak menghargaimu. Semuanya salahku. Setelah kau pergi hari itu, aku sangat menyesal. Sekarang, bagaimana aku harus menghadapimu? Hiki. Kau sudah bangun. Kau memanggilku apa? Hiki. Semua hal sudah ku ketahui. Semuanya salahku. Mulai sekarang, aku pasti akan. Apa Shiki? Aku bukan Shiki. Namaku Nanyan. Dan apakah kita kenal? Mungkin karena goncangan yang besar. Membuatnya sementara melupakan masa lalu yang buruk. Hiki. Kau salah orang. Yang Mulia. Anda sudah mencari selama 3 hari 3 malam. Jika tidak istirahat, Anda akan mati. Sekelompok sampah. Satu orang pun tidak bisa ditemukan. Apa gunanya aku memelihara kalian? Aku juga sampah. Bahkan tidak bisa menjaga orang yang kucintai. Shulin.
Ya. Shiki ada di Shulin. Shiki. Yang mulia. Shiki. Kakak ikan mas. Kita bertemu lagi. Shiki. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi.